Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita harus memperbaharui pola pikir kita dan cara pandang kita ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena setiap orang memiliki kebenaran masing-masing menurut cara pandangnya sendiri. Makanya dia bisa ngambil keputusan semaunya sendiri, seenak sendiri. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita harus ngikutin pola cara pandang kerajaan Allah, bukan pola pikir kita sendiri. Segala sesuatu yang kita pikir anggap benar, tapi itu nggak sesuai dengan firman Tuhan, ya kita tinggalkan, kita buang. Segala sesuatu yang kita lakukan menurut kita itu baik, tapi tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya jangan dilakukan. Kalau kita melakukan segala sesuatu hanya atas dasar naluri kita, atas dasar benar dan baiknya menurut pertimbangan kita, ujungnya itu bukan berkenan di hadapan Tuhan loh. Ujungnya malah kita bikin kesalahan dan hal yang fatal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kita harus menyelaraskan ini pola pikir, sikap dan tindakan kita ini seperti apa yang Tuhan mau. Sehingga kita menjadi orang yang punya hati yang lembut, hati yang mau diubahkan, hati yang mau belajar. Di Amsal 16 ayat 2 dan 3, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Orang itu merasa paling benar sendiri rata-rata. Hari ini pun kalau kita melakukan tindakan atau apapun kita pikir benar, nggak taunya tindakan kita itu melukain orang lain. Saya ngonselingin banyak orang. Ketika saya konselingin, saya tanya, ketika punya masalah, kamu punya andil berapa dan pelanggaran ini? Tapi rata-rata mereka merasa benar menurut cara pandangnya sendiri. Kalau kita ribut dengan orang, kita pikir apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat itu benar. Tapi hasilnya kalau itu melukai dan menyakitin orang, itu ternyata nggak benar. Karena setiap orang punya kebenaran masing-masing menurut pandangannya sendiri. Segala jalan orang bersih menurut pandangannya sendiri. Menurut pandangannya sendiri, orang benar. Makanya dia bisa marah, bisa maki orang. Dia bisa melakukan hal yang jahat. Hal yang, mengerikan sekali. Karena apa? Tindakannya dia pikir benar. Apa yang dikatakan benar. Tidak taunya perkataannya menyakiti dan melukai banyak orang. Dia pikir perbuatannya benar, nggak taunya menjadi batu sandungan banyak orang. Dia pikir keputusannya benar, nggak taunya malah ketemu problem dan masalah. Dia pikir pernikahannya benar, jalannya benar, nggak tanya ketemu masalah. Tadi sore ada anak muda mungkin, ya masih ABG, suruh mendoakan pasangannya, padahal pasangannya katanya, menurut dia cerita, karakternya buruk, pencemburu dan mengerikan. Nah, saya bilang tinggalin orang kayak begitu. Nanti kalau kamu menikah, pernikahanmu horor, malah marah. Ya sudah, keputusan kamu tanggung sendiri. Nah, kita apa? Kita pikir kalau kita ini memutuskan, kita menikah dengan pasangan yang kita anggap benar menurut cara pandang kita sendiri. Dan ternyata menurut cara pandang Tuhan salah. Lu dalam pernikahanmu kamu ketemu trouble loh. Kamu akan bukan menikmati surga, kamu malah menikmati neraka. Hidupmu akan menderita. Banyak waktu terbuang hanya ngurusin pasangan yang gak kenal Tuhan, gak bertobat. Kalau kita ngambil keputusan yang salah. Kenapa kita bisa ngambil keputusan yang kita anggap benar padahal salah? Karena apa? Kita anggap cara pandang kita sendiri benar. Tindakan kita benar. Sikap kita benar. Sikap hati kita benar. Perkataan kita benar. Loh, kalau apapun yang kita anggap kita benar, otomatis kita menjadi berkat bagi banyak orang. Orang lain akan diubahkan melalui sikap dan tindakan kita. Orang lain akan diberkatin. Pernikahanmu akan bahagia. Tapi kalau kamu suka berantem, geger, ribut, kesel, marah, jengkel, kepahitan, dendam, benci, cerai, kawin lagi, cerai, kawin lagi. Karena kamu anggap benar menurut cara pandangmu sendiri, tapi menurut cara pandang Tuhan salah. Nyatanya kamu ketemu problem yang ujungnya malah bikin masalah di kemudian hari dan tidak jadi berkat. Karena setiap orang bersih menurut pandangannya sendiri. Benar semuanya. Hatinya benar, kudus, suci, tak bercacat celah. Bahkan orang sombong pun gak sadar kalau dirinya sombong. Tahu-tahu sudah jatuh. Karena apa? Dia anggap benar. Dia anggap tindakannya baik-baik saja. Tiba-tiba jatuh saja. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Tuhan akan ngetes hati kita. Nguji hati kita. Benar enggak? Semua tindakan kita ini berkenan di hadapan Tuhan apa tidak? Makanya waktu yang akan membuktikan. Waktu itu sebagai tempat pembuktian yang paling powerful sekali. Makanya hati kita ini
isinya apa. Tuhan akan tes, Tuhan akan murnikan. Kalau kita ikut Tuhan, ya harusnya hati kita ini kudus, suci, tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Dari motivasi jahat, motivasi busuk, dari tindakan jahat, tindakan busuk. Karena apa? Selama kita ikut Tuhan, Tuhan akan kejar hati kita terus kok. Kalau kita ngotot mau kita sendiri, makanya kita ketemu problem, ketemu masalah, dibawa dalam proses permukaan, dibawa ke padang gurun. Tujuannya untuk meremukkan hatimu, menguji hatimu terpaut sama Tuhan apa tidak, seperti Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Bangsa Israel dibawa ke padang gurun untuk dites hatinya, benar-benar murni apa tidak. Dan makanya ada proses permukaan, proses pemurnian itu bagus, supaya hati kita ini tetap kudus, tetap murni, tetap bersih di hadapan Tuhan. Baru kita dites dan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Makanya segala sesuatu, di ayat yang ketiganya, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Jangan pakai caramu sendiri. Coba sekarang kita cek masing-masing dalam hati kita ini. Selama ini, semua keputusan dan tindakan kita ini kita sertakan Tuhan apa tidak. Waktu dulu, yang sekarang pernikahannya lagi babak belur, coba dicek dulu, kamu sertakan Tuhan enggak dalam memilih pasangan. Atau kamu diikutin hawa nafsu, dibutakan oleh cinta dan asmara yang menggebu-gebu, sehingga kamu milih. Ternyata setelah pernikahan kamu ketemu kelakuan yang mengerikan dan horor. Coba dicek, benar nggak kamu sertakan Tuhan dalam pernikahanmu, dalam memilih pasangan hidupmu. Benar nggak kamu sertakan Tuhan dalam mengambil keputusan untuk berbisnis, buka usaha, bekerja di kantor. Benar nggak kamu menyertakan Tuhan dalam pelayananmu, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Atau mau jalan maumu sendiri, seenak perutmu sendiri? Selama ini, kalau apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan itu jalan mau kita sendiri, ujungnya pasti ketemu problem. Kalau ketemu problem, sadar diri. Itu sebagai warning Tuhan mau tarik hatimu nempel kepada Tuhan. Nah, kita ini kadang ngotot karena kita ini merasa benar, tindakan kita benar, tindakan kita ini pokoknya paling berkenan seluruh surga, setuju dengan apa yang kamu buat. Tapi padahal itu salah. Makanya Tuhan kadang benturin masalah. Kamu ngotot kan, akhirnya ketemu masalah. Kalau ketemu masalah belum sadar, keterlaluan namanya. Kalau udah ketemu masalah, problem, ya balik kepada Tuhan tuh. Karena kengototan kita, kekerasan hati kita, karena kita anggap kita ini benar menurut cara pandang kita sendiri, makanya ketemu masalah, ketemu kebentur masalah. Kalau sudah kebentur masalah, sadar diri dan bertobat harusnya. Tuhan mau tarik hatimu. Kalau hari ini kebentur masalah, Tuhan tarik hatimu, ya cari Tuhan. Simpel kan? Orang ketemu masalah kok malah nggak melakukan apa-apa. Justru yang dikejar adalah Tuhan. Dikoreksi hatimu, oh selama ini tindakanku salah, tindakanku nggak benar nih. Aku mau balik kepada Tuhan. Tuhan sanggup pulihkan. Harusnya kan seperti itu. Kita sertakan Tuhan mulai hari ini. Apapun yang terjadi, apapun yang kita mau lakukan, apapun keputusan yang kita mau ambil, tindakan yang kita mau perbuat, apapun itu, kita harus serahkan semuanya kepada Tuhan, supaya terlaksana semua rencana kita dan diberkatin Tuhan. Kita ini harus menaruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sepenuhnya di hadapan Tuhan. Di Amsal pasal yang ke-21, ayat yang kedua. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tapi Tuhan yang menguji hati. Orang dipikir semua orang nyembah Tuhan, gak taunya disembah bukan Tuhan, malah hantu. Gak taunya nanti dipikir jalan lurus, gak taunya adalah kengerian, hal-hal yang mengerikan. Kita harus menaruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan kok. Sepenuhnya, tanpa ada sedikit pun yang tersisa. Hati kita taruh sepenuhnya di hadapan Tuhan, tanpa ada yang tersisa. Kalau ada yang tersisa, nanti itu jadi tempat setan ambil keuntungan loh. Hati kita, hidup kita itu kita harus taruh sepenuhnya untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Berjalan dalam ketepatan Tuhan. Tapi kalau ada tersisa ruang kosong sedikit saja, jadi pintu, jadi celahnya setan untuk menghabisin kita. Setan sampai hari ini nggak akan terima kita ini mengalami hal yang baik daripada Tuhan, karena kita dulu miliknya Dia, dan sekarang menjadi miliknya Tuhan, menjadi orang yang dikasihin Tuhan. Kita nggak bisa hidup dan berjalan mau kita sendiri. Kita harus ngikutin apa yang Tuhan mau, berjalan dalam ketepatan ilahi, seperti yang Tuhan inginkan, seperti yang Tuhan mau.
Bapak Ibu, di Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ketika kita ngerti kebenaran, firman dan disingkapkan oleh pengkhotbah, yang diwahyukan oleh pengkhotbah, penginjil, pendeta, lewat media sosial atau lewat ibadah, atau lewat apapun juga, dan firman itu membukakan mata hatimu, sehingga firman itu memerdekakan kamu dari semua ikatan dan dosa, dan kamu bisa ngambil jalan yang benar, ngikutin apa yang Tuhan mau. Pola pikir kita yang salah, cara pandang kita yang salah, kita harus tanggalkan dan kita ngikutin Tuhan. Ngikutin Tuhan setiap hari, berjalan dalam ketepatan Tuhan. Baru hidup kita akan menikmatin janji Tuhan. Hidup kita akan menikmatin semua kebaikan Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu masih babak belur, Bapak Ibu masih berjuang, Bapak Ibu sedang bergumul, datang kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang campur tangan. Bikin breakthrough dan terobosan. Bikin kelepasan. Karena Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya diberkati. Hidup dalam kelimpahan. Hidup dalam kasih karunia Tuhan. Jangan ngambil keputusan mau kita sendiri. Sekarang kalau mau ambil keputusan apapun juga, bagi anak-anak muda yang mau ngambil jurusan kuliah, tanya Tuhan. Yang sedang mengambil keputusan untuk menikah, tanya Tuhan. Ini benar jodoh dari Tuhan apa tidak? Kalau bukan dari Tuhan, ngeri nanti. Waktu hidupmu akan terbuang banyak yang ngurusin pasanganmu. Kok pasangan yang dari Tuhan aja diproses dibentuk kok. Pasangan yang dari Tuhan pun ngalami proses peremukan kok. Apalagi pasangan yang bukan dari Tuhan, yang Tuhan nggak izinkan. Waktumu akan terbuang sia-sia. Kamu akan menderita lahir dan batin. Mengerikan sekali. Saya memperhatikan ada orang-orang yang mengambil keputusan yang salah. Sampai hari ini sedang struggle loh. Bagi yang belum menikah nih. Kalau hari ini belum dikasih jodoh itu bersyukur. Mungkin Tuhan sedang jagain hidupmu. Supaya nggak ketemu orang yang liaran, kasar, dan menyakitin hatimu. Nikmatin saja jalan sama Tuhan. Apapun yang terjadi. Biar Tuhan kirim pasangan yang datangnya daripada Tuhan. Kalau hari ini engkau sedang bergumul, balik kepada Tuhan. Bertobat. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Hidup dalam kebenaran. Kasihin Tuhan. Nggak ada jalan lain, Bapak Ibu. Jangan sekarang itu mau hidup maumu sendiri loh. Tindakanmu, seenak perutmu sendiri. Bahkan waktu yang kita habiskan setiap hari pun, kita mesti tanya Tuhan, kita melakukan kebenaran atau enggak nih? Selama ini kita melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan apa tidak? Coba dicek kembali waktu-waktu yang sudah kita lewati ini. Sebenarnya kita habiskan untuk Tuhan atau belum? Kita menyenangkan Tuhan atau tidak? Atau kita pakai dengan cara pandang kita sendiri dan kita bertindak semau kita sendiri? Kita habiskan hanya untuk melakukan hal yang sia-sia. Kita coba belajar menghitung hari-hari ke depan itu. Ajar aku Tuhan untuk menghitung hari-hari. Supaya hari-hariku itu bermakna, bernilai hanya untuk menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Berjalan setiap hari dalam ketetapan ilahi. Ngikutin ritme dan cara kerja Tuhan. Ngikutin kehendak Tuhan. Semakin hari, hidup kita semakin menyenangkan hatinya. Dan saya berdoa, Bapak Ibu, hari ini kita mulai berjalan dalam ketepatan ilahi. Semua tindakan kita mau serahkan kepada Tuhan. Semua rencana-rencana kita, semua rencana bisnismu, rencana pelayananmu, rancangan-rancangan apapun, mau bangun bisnis, bangun usaha, bangun gedung, buka apapun, pelayanan kayak apapun, kita serahkan Tuhan. Biar Tuhan campur tangan di dalamnya, Tuhan bekerja di dalamnya. Kalau Tuhan bekerja di dalamnya, pasti Tuhan akan bawa kita dalam level yang berbeda sesuai dengan kerajaan Allah. Standar kita adalah standar kerajaan Allah, bukan standar dunia lagi. Amin. Pola pikir yang duniawi, pola pikir karena ajaran nenek moyang, ajaran orang tua yang gak sesuai dengan firman Tuhan, mitos atau apapun itu dibuang jauh-jauh. Itu bukan dari Tuhan. Apalagi ajaran-ajaran dari dukun paranormal, dari sio yang gak benar, jangan dipercaya. Kamu ngikat dengan ide-ide dari dunia, kamu percaya, dan itu akan terjadi dalam hidupmu, akan menghasilkan kutuk. Gak usah percaya perkataan orang yang gak benar. Mimpi-mimpi kata nenek moyang gak benar, gak usah dipercaya.
Kita percaya kepada janji Tuhan. Kita ngikutin pola pikirnya kerajaan Allah. Kita harus lempeng hidup ini. Lempeng ngikutin pola pikir kerajaan Allah ini. Semua pikiran yang gak benar, pikiran gak sesuai dengan firman, jangan dipakai. Makanya pakai Filipi 4 ayat 8. Semua yang baik, sedap didengar, patut dipuji, disebut kebajikan itu. Pikirin itu. Dilakuin itu. Setelah dipikirin, dilakuin. Baru kita akan menikmatin semua berkat yang Tuhan janjikan. Kita akan menikmatin semua kebaikan dan kasih setia Tuhan. Nah, orang Kristen harusnya berjalan hari demi hari, nikmatin semua kesetiaan dan kebaikan Tuhan dan kelimpahan Tuhan kok. Hidupmu akan diberkatin Tuhan loh. Bisnis pekerjaan usahamu diberkatin Tuhan. Tujuannya bukan untuk memuaskan hatimu, memuaskan keinginanmu, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya berdoa, semua orang yang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, Tuhan bekerja secara ajaib dan Tuhan buat mujizat dalam hidupmu. Mulai hari ini, Tuhan ubahkan hatimu. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui hidupmu. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitab, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat pewahyuan-Mu. Kami materaikan dengan darah Yesus terpahat dalam loh batin kami yang terdalam. Sampai firman ini jadi kehidupan. Berkati semua orang yang mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus ubahkan. Roh Kudus pulihkan. Roh Kudus terangin mata hatinya. Semakin hari semakin mengerti kehendak Tuhan. Berjalan dalam ketepatan ilahi. Bukan mau sendiri. Bukan pakai pola pikir sendiri. Bukan seenak jidat sendiri. Seenak perut sendiri. Tapi ngikutin kehendak Tuhan. Sehingga tambah hari semakin menyenangkan hati Sang Raja Maha Mulia itu. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu melimpah. Berkat-Mu melimpah. Berkati semua orang yang mendengar firman ini tanpa terkecuali. Dan mau berdoa untuk orang-orang yang sakit. Taruh kananmu di bagian yang sakit. Mau berdoa. Bilur Yesus, darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus. Jadi seperti aku doakan. Diberikan umur panjang. Dan pakai umur panjang itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami kembalikan segala pujian, hormat kami, pengagungan kami buat Raja kami yang Maha Mulia Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.